Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad nabiyya rahmah wa safil ummah wa ala alihi dhahiri wa sahbihi kiramil bararah wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para sepuh bini sepuh, dan para pengurus ketakmiran Masjid Siratul Mustaqim, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat-Nya Allah. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya hingga kita ditakdirkan bisa mengisi hari-hari mulia di bulan Ramadan. Semoga dengan ketakwaan yang istiqomah. Amin. Salawat dan salam juga selalu terlimpahkan kepada insan kamil yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya ila yaumil kiamat. Dengan harapan kelak telah mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dulu pernah saya janjikan tentang zikir jalalah ingkang sampun jenengan asta. Kalau yang belum kebagian mungkin bisa minta tolong rekannya untuk dikopi ulang. Amalia tersebut dari Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, yang beliau menceritakan tentang waliullah Al-Khawti Abdillah Al-Abadi. Beliau sering bermimpi Rasulullah, kemudian di suatu ketika mimpi kembali dengan keadaan wajah Rasulullah dalam keadaan yang sedih. Kemudian Al-Qadhi tadi, Abdullah bin Baghdadi, bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya. Terus kalau mimpi Rasulullah itu berarti hak. Siapa yang bisa bermimpi Rasulullah, itu jaminannya adalah surga. Karena Rasulullah itu tidak bisa diserupai dengan setan atau dan sebagainya. Kemudian Al-Khawti tadi menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau dalam keadaan sedih? Mantan sing dereng, kenapa engkau dalam keadaan sedih, wahai Rasulullah? Terus Rasulullah menceritakan kepada Al-Khawti, ketahuilah bahwasanya malam ini umatku yang meninggal sejumlah 1.500 orang, dan kesemuanya meninggal dalam keadaan lepas suka imannya atau su'ul khotimah, kecuali 2. Atas perbandingannya yang husnul khotimah 1.500 banding 2. Mungkin kalau jenengan bersama keluarga ini pun menawi Allah tetap usia pun
diberikan kenikmatan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Begitu sedihnya Rasulullah, kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah menyampaikan, Al-Khadim bertanya, terus bagaimana dengan diriku wahai Rasulullah? Saking merendahnya Al-Khadim mengatakan, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan, lembaran kertas ini, sanes kertas ini sudah dalam kajian ulang nih. Dalam mimpinya niku Al-Khadim menerima kertas dari Rasulullah, maka dawamkan dan bacalah dan sampaikan kepada umatku yang lain. Barang siapa yang menyampaikannya dan juga mendawamkan untuk dirinya, maka dia bagian dari diriku, kata Rasulullah. Berarti kalau bagian dari diriku, dari Rasulullah, jaminan syafaatnya. Dan siapa yang sebaliknya tidak menyampaikan dan tidak mendawamkannya, maka dia bukan dari diriku. Mungkin kalau jenengan termasuk bagian dari yang dicintai Rasulullah. Amin. Kemudian pertemuan yang kemarin, yang waktu saya menadarkan untuk dibaca sareng-sareng, dan mudah-mudahan jaga istiqomahkan di rumah masing-masing. Niku waktunya bebas. Bisa setiap habis sholat 5 waktu, bisa habis subuh atau habis maghrib. Nih, monggo diwawas sareng-sareng. Niat tabarukan datang Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, ihsanukal qadim. Ya hannan ya mannan, ya rahman ya rahim. Ya ghafur ya ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Mungkin saged dilampaikan dipun. Amin. Sanika monggo maos roti itu bilang sing afdolnya kesunahnya dibaca habis subuh dan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang mendawamkan dibaca 3 kali habis maghrib dan habis subuh, maka Allah akan memberikan suatu kebaikan. Allah juga akan memberikan ridhonya sampai hari yaumil kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An amril mu'minin Abi Hud bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyatin wa innamal kulli imrin ma nawah. Faman kana hiya ilallahi wa rasuli fahiyatuhu ilallahi wa rasuluh wa man kanat hijratuhu lisanin wa yusihu wa amrutin takihuhu wa yakunu la ila ma hajartum ilaihi. Dari Amrul Mukminin bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya pula setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Siapa yang hijrah itu membuatkan harus pindah tempat. Yang dulu mungkin dalam bentuk kelalaian di bulan Ramadan yang penuh rahmat, langsung hijrah berjanji bahwasanya dia akan memperbaiki diri saat berhadapan dengan Allah. Maka di sini juga disebut hijrah. Dan hijrahnya karena Allah atau karena Rasulullah, maka dia memperoleh kebaikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia kehendaki, misalnya kepingin popularitas, atau seseorang yang ingin mengidamkan wanita yang masih jomblo-jomblo ini maka hijrahnya itu seperti apa yang ia niatkan. Kemudian hadis ini merupakan salah satu hadis-hadis yang menjadi inti dari ajaran Islam. Kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Jadi bisa saja semuanya yang hadir ini tingkatan pahalanya beda-beda. Wonten sing datang dengan niat untuk memakmurkan masjid dalam rangka sholat berjamaah, kemudian thalabul ilmi, kemudian niat untuk silaturahmi dengan saudara seimannya, kemudian niat menunggu waktu syuruk untuk melaksanakan sholat saat tergelincirnya matahari atau terbitnya matahari, dengan menunggu waktu sekitar 15 atau 17 menit. Maka niat-niat tersebut menjadi pemiliknya yang ditutup dengan lillahi ta'ala. Kemudian diriwayat dari Imam Syafi'i, beliau berkata hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Terus mulai saat ini dan seterusnya diupayakan untuk berbanyak niat. Kemudian hadis ini sebenarnya juga seorang yang hijrah ke Mekah menuju Madinah dengan tujuan untuk mendapatkan atau menikahi seorang wanita yang konon namanya Ummu Qais, yang bukan mendapatkan keutamaan hijrahnya, dan ia hanya memperoleh wanita yang nantinya disebut Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Termasuk pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan. Contoh di dalam sholat, niat niku sunnah dilafadzkan dan wajib saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, lafadz lamnya, lam jalalanya diniatkan di dalam hati. Ada 3 atau 4 syarat di dalamnya yang melafadzkan niat insun sholat tunggal, disebutkan sunnah atau fardu, berarti 2. Niat insun sholat fardu subuh, wonten sing mengatakan juga ditambahi makmuman apabila menjadi makmum. Kalau imam hukumnya wajib saat sholat Jumat, melafadzkan imaman. Sedangkan mengangkat tangan, takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Sunnah pun ada rentetan dari syarat-syaratnya agar memperoleh pahala sunnah. Ada 3 posisi saat mengangkat tangan.
telapak tangan menghadap kiblat, bukan menghadap ke telinga, menghadap kiblat dengan jari-jari renggang. Renggang niku ngeten. Lek ngeten lan buka, lek niki rapat. Terus renggang. Tempatnya ada tiga tempat. Yang pertama, Allahu Akbar, jari tengah sejajar dengan telinga bagian atas. Sejajar ini mboten menyentuh, sejajar. Menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, jari-jari tengah sejajar dengan telinga bagian bawah. Kemudian yang ketiga ini, jari tengah sejajar dengan pundak. Terus kalau di bawahnya ini tidak bagian dari sunnah. Boleh saja tidak membatalkan sholat, tapi tidak memperoleh keuntungan dari balas sunnahnya. Pun mengatakan, dong sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa atau tidak batal dalam sholatnya. Tapi redaksi itu diganti. Sunnah adalah apabila dikerjakan memperoleh pahala, apabila ditinggalkan rugi. Kenapa rugi? Karena orang lain bisa mengerjakannya dari pahala sunnahnya. Kemudian pelajaran dari hadis yang kedua tentang keutamaan dari niat tadi, pelaksanaan niat dilakukan pada waktu awal ibadah, tempatnya di hati. Kecuali kalau puasa Ramadan harus bermalam atau nginep niatnya sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunnah ini boleh sampai menjelang sebelum menjelang masuk duhur, sholat duhur. Misalnya asalkan belum ada hal-hal yang membatalkan puasanya. Mulai pagi belum sarapan, belum ngopi, belum rokokan. Kemudian tak niat puasa setelah jam 11 atau jam 10. Ini boleh untuk puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadahnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ikhlas karena makhluk yang lainnya. Kemudian seorang mukmin, yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mudah atau mubah, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Amal ibadah mubah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian selesai perbuatannya diakhiri Alhamdulillah, maka selama ia melakukan perbuatan mubah itu sudah dihitung ibadah. Jadi tidak ada satu detik pun umat muslim itu lepas dari ibadah. Kemudian yang membedakan antara ibadah dan adat ini adalah niat. Kemudian yang terakhir, hadis ini ditunjukkan dengan niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Contoh dirangkum dalam sholat berjamaah. Kemudian wajib bagi umat muslim untuk meramaikan waktu-waktunya dengan kebaikan dan ketaatan. Setiap waktu yang melaluinya harus kelak menjadi saksi yang bermanfaat untuknya
atau saksi yang merugikannya. Jangan sampai sedikit waktu menjadi sebuah kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Semoga Allah menuntun kelonjenengan bersama keluarganya untuk setiap detik pun mengisi dengan amal kebaikan. Amin. Setiap hari panggilan ini menyeru kepada kita, wahai keturunan Adam, dirimu bagikan hari-hari. Setiap kali hari akan pergi, maka sebagian dirimu pun juga akan pergi. Maksudnya waktu itu meninggalkannya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan meninggalkannya. Maka ulama membagi waktu menjadi 4, yang jangan sampai di antara waktu 4 itu menjadi yang terlalaikan, karena di dalamnya ada keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, waktu yang paling utama yang saya sebutkan tadi sebaiknya diramaikan dengan kebaikan-kebaikan, misalnya zikir, sholawat, baca Quran, atau bahkan sholat-sholat sunnah. Yang pertama, waktu sebelum azan subuh, meskipun hanya 20 menit. Ini waktu yang mustajabah. Maka hendaknya menghidupkan kebaikan pada waktu itu dan membaca Al-Quran, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya waktu itu adalah waktu dikabulkannya doa. Pada waktu itu Allah menyeru hambanya, apakah orang yang bertaubat, apakah orang yang menyeru menginginkan taubat, maka akan aku terima. Kepada Allah. Apakah orang yang meminta ampunan, maka aku ampuni. Apakah orang yang minta apapun, maka akan aku kabulkan hajatnya. 20 menit sebelum azan subuh. Tidak terlaksana derajat wali kecuali qiyamul lail. Terus kalau jenengan ingin disebut wali, jangan tinggalkan waktu tersebut. Karena itu amalia wali. 2 rakaat pada pertengahan malam adalah satu dari istana surga. Ini hadiah dari Allah yang menunjukkan bukti cintanya seorang kepada Sang Pencipta, yaitu sholat qiyamul lail. Kemudian air mata yang mengalir di waktu sahur, kelak air mata niku akan menerangi kuburnya. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua. Waktu setelah subuh sampai waktu isyraq. Insya Allah jamaah ini sampun sampai di awal Ramadan, mungkin bisa ke istiqomah sampai selepasnya Ramadan. Yaitu terangnya matahari sebelum waktu duha. Waktu itu adalah waktu yang memiliki keberkahan dan keagungan. Maka hendaknya menghidupkannya waktu itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, mempelajari ilmu, dan sebagainya. Menghidupkan waktu-waktu itu adalah faktor bertambahnya keberkahan dalam rezeki. Menghidupkan waktu itu pahalanya sebanding dengan haji dan umroh yang sempurna. Tapi ini tetap wajib untuk yang mampu untuk berangkat haji, mengambil keuntungan dari hadis ini, kemudian juga berangkat haji. Memang pahalanya saja yang sebanding dengan pahala haji dan umroh. Tetap wajib untuk berangkat haji, umroh kalau yang Allah memberikan kemampuan secara materi maupun fisik. Kemudian yang ketiga, waktu sebelum maghrib. Waktu ini adalah Allah membagikan rezeki maknawi. Rezeki maknawi itu rezeki batin, seperti ketenangan hati, kemudian memberikan ilmu-ilmu yang manfaat ketika seseorang memperhatikan waktu menjelang maghribnya. Ini sekitar antara 20 sampai 15 menit.
Jangan sampai terlalaikan dengan nonton TV atau dan sebagainya. Maka hendaknya menghidupkan waktu itu meskipun hanya 20 menit dengan berzikir, beristighfar, dan memperbanyak doa. Kemudian yang keempat, di antara waktu maghrib dan isya, ketika seseorang sholat maghrib berjamaah kemudian menunggu waktu isya, maka waktu itu adalah waktu yang paling berkah. Maka sebaiknya menghidupkan waktu ini dengan membaca Al-Quran atau mencari ilmu. Seperti hanya di Sirijul Mutakin Aswaja di hari Rabu. Dengan niat menunggu waktu isya, talabul ilmi, iktikaf. Kalau ini sampun disampaikan iktikaf, bisa dinadarkan. Yang pertama dilafadzkan, kemudian yang kedua diniatkan dalam hati. Keutamaan menghidupkan waktu ini, pahalanya di sisi Allah sebanding dengan berpuasa dan qiyamul lail selama 12 tahun. Ini keutamaannya ketika seorang sholat berjamaah di masjid menunggu sampai waktu masuknya sholat isya. Pahalanya seperti puasa dan qiyamul lail selama 12 tahun. Di keterangan yang lain, siapa yang berdiam diri menunggu waktu isya selepas maghribnya, maka selama itu dia memperoleh pahala seperti sholat dalam jangka yang waktu maghrib dan isya. Mungkin Allah memudahkan apa-apa yang menjadi tersampaikan tadi, yang kita pelajari sarang-sarang. Allah menuntun, Allah meringankan segala amal ibadah kelanjutannya. Amin. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang sering terlupakan adalah siwak. Siwak itu amalia yang paling dicintai Rasulullah. Di dalam hadis disampaikan bahwasanya siapa yang mengutamakan siwak, maka kelak di akhir penghidupannya ia dimudahkan dalam menyebut asma Allah atau husnul khotimah. Ini puncak dari keistimewaan menggunakan siwak. Kemudian keterangan yang lain di dalam hadis tentang siwak, siapa yang bersiwak sebelum sholatnya, siwak itu bisa digunakan pada tidur, bangun tidur, pada ngaos, baca Quran, pada sholat. Sedangkan keutamaan ketika seorang bersiwak menjelang sholatnya, maka itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat. Sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Termasuk di bulan Ramadan, sunnah ini memperoleh pahala wajib. Kalau pahala wajib sebanding dengan 70 sunnah. Seperti dihitung nih, misalnya sholat tarawih ini berarti wonten 12 salam nih. Setiap salam selesai kemudian bersiwak, berdiri, sholat lagi, kemudian salam lagi, bersiwak lagi. Ini memperoleh keuntungan 12 kali 70 kali 70 selama bulan Ramadan. Siwak niku yang paling utama itu kayu arok. Meskipun ada yang membolehkan dengan kayu-kayu yang lain, tapi derajatnya niku lebih tinggi kayu arok karena Rasulullah menggunakan kayu arok. Di saat penghujung usianya beliau niku memberikan isyarat kepada Aisyah untuk mengambilkan siwak. Maka Rasul pun menggunakannya. Terus termasuk bagian dari sunnah. Kesunahannya siwak niku sunnahnya niku tidak kurang dari 4 jari panjangnya dan tidak lebih dari 1 jengkal. Ini atasnya tadi. Tidak kurang dari 1 jengkal
tidak lebih dari 1 jengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Penggunaannya kayu siwak itu termasuk obat nih. Di antaranya obat yang mempunyai masalah dengan lambung. Kalau yang asli yang masih basah itu pahit nih. Pahit, tapi kalau digunakan dalam, ada yang mengatakan ketika berpuasa selepas waktu dohon itu makruh, tapi juga ada yang mengatakan boleh karena bau mulut seorang yang berpuasa itu bukan dari mulutnya tapi dari lambungnya. Meskipun gosok gigi atau bersiwak tetap bau karena lambungnya kosong. Untuk menjaga kehati-hatian mendingan dihindari. Megangnya, cara megangnya gitu, diapit oleh ibu jari dan jari kelingking. Waktu beli masih baru itu kulitnya dikupas yang ujungnya, kemudian bagian dalamnya itu digigit ngantos berserabut atau diduduki ngoten. Tapi pun banter-banter pecah. Terus setelah itu diawali dari tengah. Tengah atas diarahkan ke kanan, kemudian ke bawah, dan kembalian ke atas lagi, berhenti di tengah yang tengah atas. Atau siwak, misalnya kalau tidak ada siwak, misalkan menggunakan yang kasar, misalnya baju atau serban, tapi kesunahnya siwak. Atau yang kalau sebutnya menggunakan yang kasar. Kalau damel keramik sakit karena licin. Kemudian kalau misalnya siwaknya niku basah, yang berkaitan kalian puasa nih. Ketika disiwakkan, kemudian ini kan lepas, ada misalnya sisa air liur nih. Kemudian disaimale, kemudian dia akan menggunakannya lagi, ini masih basah. Dan itu bercampur dengan air liur, karena air liurnya sudah keluar di sini, maka bisa membatalkan puasanya. Sami kali lek lidah nih, jangan dilat bibir yang merah nih, lek sing rokokan hitam. Bibir nih, kemudian menjilat lagi, airnya masuk ke dalam, bercampur dengan air ludah, kemudian tertelan batah. Terus dihindari menjilat bibirnya. Misalnya napa malih terus manis, nih ada rasa manis bekasnya kopi, maka juga bisa membatalkan puasanya. Nggih, ngoten mawon. Mugi-mugi sekedhik ingkang dipelajari sareng-sareng bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ditutup dengan kafaratul majlis. Kafaratul majlis ini badannya apabila terjadi suatu kesalahan, Allah mencurahkan rahmat, memberikan maghfirah. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kalau punya maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.